Ken Sagopi, seri 29, Dewi Mairah Tundung. Malam telah menjelang pagi. Setelah beberapa kali beristirahat, sampailah mereka di hutan perdu yang tidak begitu rapat. Raden Haryo Praburukmo tidak asing dengan daerah itu, hutan perbatasan dengan negeri tetangga. Tidak jauh dari tempat itu, ada sebuah padepokan yang dipimpin oleh Resi Kolo. Di hutan itu jarang ada kewan galak, binatang buas yang berbahaya bagi manusia. Setelah beberapa saat saling berdiam diri, Raden Haryo Praburukmo kemudian berkata, "Kang Mbok, tunggulah di sini. Aku akan mencari sungai untuk berbersih diri." "Silahkan, Dimas," jawab Dewi Mairah singkat. Raden Haryo Praburukmo segera memacu kudanya meninggalkan tempat itu. Sesaat kemudian derap kaki kuda sudah tidak terdengar lagi. Sementara itu, sampai matahari memancarkan sinar dari ufuk timur, Dewi Mairah masih duduk sambil memeluk bungkusan perbekalan yang ia bawa. Ia merasa terlalu lama menunggu untuk ukuran orang yang hanya berbersih diri. Bahkan sampai matahari sepenggalah, Raden Haryo Praburukmo belum menampakkan diri. Derap kaki kuda yang datang pun tidak terdengar. Dewi Mairah mulai gelisah. Dalam pada itu, Resi Kolo yang sedang di padepokan menerima gulungan rontal dari seorang cantrik. Menurut cantrik itu, rontal tersebut ditemukan di luar gapura padepokan. Setelah dipahami isinya, sang resi segera bergegas ke tempat yang ditunjukkan oleh tulisan dalam rontal itu. Ketika Resi Kolo sampai di tempat yang dituju, Dewi Mairah sedang duduk termangu-mangu, menunggu Raden Haryo Praburukmo. Perasaan takut mulai menyelinap. "Salam Gusti Putri Dewi Mairah," sapa Resi Kolo. "Siapakah Andika Bopo?" jawab Dewi Mairah yang terkejut. Setelah memperkenalkan diri seperlunya, Resi Kolo kemudian menyampaikan isi pesan dalam rontal untuk menyelamatkan Dewi Mairah. Dalam rontal dijelaskan peristiwa yang sesungguhnya. Walaupun sesungguhnya, Resi Kolo serba sedikit telah mendengar peristiwa yang terjadi di Keraton Manduro. Kemudian Dewi Mairah dengan berat hati bersedia diboyong ke padepokan Resi Kolo, karena ia menjadi tahu bahwa Raden Haryo Praburukmo tidak pernah akan kembali. Sementara itu, dari balik gerumbul perdu, sepasang mata selalu mengawasi apa yang terjadi dengan Dewi Mairah. Setelah yakin bahwa Dewi Mairah telah pergi bersama Resi Kolo, maka orang tersebut segera bergegas pergi mengambil kudanya yang diikat jauh dari tempat itu. Dialah Raden Haryo Praburukmo. Di Kasatriyan, Raden Basudewa sangat gelisah. Semalaman tidak bisa tidur. Berkali-kali memandangi tempat tidur yang biasa ditempati mereka berdua dengan Dewi Mairah. Almari tempat pakaian pun ia buka berkali-kali. Di situ pakaian Dewi Mairah masih tertata rapi. Setiap ruangan beberapa kali ia tengok, namun semuanya kosong, sepi. Di meja makan, makanan dan minuman yang telah disiapkan oleh para inang sama sekali tidak tersentuh. Dengan langkah guntai, ia menuju ke kamar yang dahulu ditempati oleh Ken Sagopi. Kamar itu pun kosong, bahkan gelap dan pengap, karena sudah lama tidak ditempati.
Dalam gelap dan pengap itu, Raden Basudewa duduk termenung beberapa lama. Ia sedang merenungi gelapnya pikiran dan sepinya hati. Teringat apa yang ia perbuat bersama Ken Sagopi di tempat itu. Sebentar kemudian terbayang Dewi Maerah yang ia yakini telah dihukum mati oleh Raden Haryo Praburukmo. Oh, Sagopi, oh Maerah, Maerah, hatinya menjerit pilu. Bersambung. Ngunduh woing pakarti, memetik buah perbuatannya sendiri, menanggung risiko yang ia lakukan.